sesuai janji kita bulan lalu pas di P4 itu kan kemarin itu kita membuat rencana tindak lanjut untuk coaching supervisi akademik. Jadi kan kemarin itu udah dicatat dulu. Jadi hari ini kita baru sempat bikinnya. Jadi hari ini saya akan menanyakan Ibu beberapa hal mengenai RPP yang akan kita susun nanti. Nanti jika ada kekurangan atau yang tidak bisa dipahami, itu mungkin bisa didiskusikan lagi ya Bu ya. Oke. Nah, kemarin itu udah dicatat di lembar rencana kerja kemarin. Ibu Eta kan mau ambil mata pelajaran IPA kan Bu ya? Iya, IPA. Ya, kelas berapa kemarin Bu? Kelas 4. Oke, kelas 4 ya. Itu mata pelajarannya kemarin sudah ditentukan untuk yang materinya apa? Mata pelajarannya sudah kan? IPA. Sudah. Materinya tentang apa kemarin? Energi alternatif. Oh gitu ya, energi alternatif. Iya, tentang energi alternatif. Ya. Udah Ibu ini bikinkan apa? Tujuan pembelajarannya sudah Ibu rangkum Bu? Udah nih. Ya, bisa disebutkan Bu? Sebutkan lengkap. Iya. Setelah menonton video pembelajaran Ya. yang ditampilkan, Ya. siswa dapat mengidentifikasi energi alternatif. Ya. Udah. Udah. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan energi alternatif dengan tepat. Terus yang terakhir itu siswa dapat membuat peta pikiran tentang manfaat energi alternatif bagi manusia dengan tepat. Ya. Oke, nah, 3 berarti ya Bu ya? Ya, 3. 3 ya. Nah, jadi begini Bu, RPP yang akan kita susun ini adalah RPP berdiferensiasi Bu. Jadi RPP berdiferensiasi itu ada beberapa faktor yang memang harus tampil di dalamnya Bu. Nah, nanti sekarang saya akan menjelaskan sedikit, jadi biar Ibu lebih memahami ya. Jadi di dalam RPP berdiferensiasi itu intinya sama sebenarnya dari RPP yang sebelumnya, namun hanya beda sebutan saja. Jadi di RPP berdiferensiasi itu pada intinya itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di dalam RPP berdiferensiasi itu harus memuat yang pertama itu KSE. KSE itu maksudnya keterampilan sosial emosional. Baru harus memunculkan juga budaya positif. Salah satu contoh budaya positif di kelas itu kayak berdoa sebelum belajar. Nah, itu salah satu masuk juga di dalam budaya positif. Nah, itu juga harus sudah masuk di dalam RPP. Terus keterampilan sosial emosional itu salah satunya juga sudah masuk di RPP itu kayak kita menyapa apa kabar hari ini, terus bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya, itu salah satu contoh sudah masuk di ranah keterampilan sosial emosional. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu kita harus memenuhi kebutuhan belajar anak dengan RPP berdiferensiasi. Nah, bagian-bagian mana yang akan kita kembangkan? Kalau di situ ada 3 Bu ya. Ada gaya belajar, minat, sama profilnya. Tinggal terserah Ibu yang mana yang mau Ibu kembangkan. Kira-kira menurut Ibu yang mana area pengembangan yang hendak Ibu capai? Contoh kalau seandainya gaya belajar nih. Nah, mungkin udah pernah dipetakan barangkali di kelas Ibu ada yang hobinya memang nakal. Udah ya. Oke, bagus. Jadi kalau yang nakal itu contohnya kita bisa bikin kayak materi pelajarannya bisa ditempel di kelas. Atau dia dikasih kesempatan boleh jalan-jalan di kelas tapi di dalam pantauan kita. Bukan berarti kita serta-merta membiarkan dia bertindak semaunya, tidak. Nah, kalau yang visual berarti dia kan melihat. Nah, Ibu bisa tayangkan video juga bisa, gambar juga bisa. Kalau yang kinestetik tadi kan yang gerak-gerak tadi itu kinestetik. Kalau yang audio visual, auditory, bisa juga Ibu sambil kasih laptop, dengarkan headset, bisa juga. Yang lain lihat di papan tulis,
ditampilkan LCD bisa juga. Yang lain sambil menonton dengan HP di pakai headset bisa. Nah, intinya begitu. Ada 3 yang mesti masuk di dalam RPP itu. Jadi kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang ingin Ibu capai apa, Bu? Profil kah? Gaya belajar kah? Atau minat siswa kah? Gaya belajar sih Bang. Oke, gaya belajar ya Bu, saya tulis ya. Gaya belajarnya ya. Gaya belajar dulu ya. Nah, kira-kira Bu, nanti kalau pas pelaksanaan di kelas, yang ingin Ibu tuangkan di dalam RPP untuk membantu Ibu pelaksanaan di kelas, strategi apa yang dipersiapkan nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya, Bu? Nah, Bu, nih kan tadi area pengembangan udah nih kan. Nah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Ibu nanti untuk dituangkan di RPP ini untuk yang RPP yang akan dibuat Ibu nanti untuk di kelas? Saya sih pakai ini sih Pak, ceramah, diskusi kelompok dengan demonstrasi. Ya, itu strateginya ya. Alat-alat yang diperlukan nanti ada nggak? Ada Kayak apa tuh? nanti kan misalkan diskusi kelompok mereka bisa lihat video kali ya Pak. Terus dari video mereka diskusikan. Oh, gitu. Pas apa namanya habis nonton video. Oh, mereka berarti setelah nonton video baru dikasih lembar kerja, diskusikan begitu ya? Oh, iya. gitu. Diskusi. Berarti ini sistemnya kelompok ya, Bu ya? Kelompok. Oh, di kelompok. Ini terus apa lagi, Bu? Ada lagi kah strategi yang dipersiapkan selain itu? Selain Ceramah tadi, ceramah ya, apa lagi? demonstrasi. Oh, kalau demonstrasi ini yang kayak gimana? Bu? Demonstrasi ini nanti demonstrasi. Siswa mempresentasikan atau bagaimana tuh? Iya begitu. Iya, iya. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Tadi sudah saya catat apa-apa saja yang akan nanti Ibu tuangkan di dalam RPP Ibu. Ya, saya juga mengingatkan Bu, nanti ketika observasi di kelas nanti silahkan dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya.